Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bahan galian tambang tentang pasir kuarsa. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama Jarni, kedua Sofianur, dan ketiga Andre Fernanda dari kelas A Teknik Pertambangan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan pasir kuarsa secara singkat dan jelas. 1.1 Genesa bahan galian pasir kuarsa. Pasir kuarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika (Si02) dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih, merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terhendapkan di tepi-tepi sungai, danau, dan laut. Pasir kuarsa terutama digunakan dalam industri gelas optik, keramik, dan abrasif. Pasir kuarsa tanpa semen dipergunakan sebagai alat dasar atau bahan tambahan pada pembuatan jalan tol dan airport. Juga untuk pembuatan jalan raya, bahan bangunan, dan aspal. 1.2 Sumbernya dan cadangan pasir kuarsa. Pasir kuarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika (Si02) dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih, merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terhendapkan di tepi-tepi sungai, danau, atau laut. Pasir kuarsa di Indonesia lebih dikenal dengan nama pasir putih karena terdiri dari warna yang putih. 1.3 Proses penambangan. Penambangan pasir kuarsa dapat dilakukan dengan cara seluri atau tambang semprot tergantung kepada letak dan penyebaran endapan. Tahapan penambangan meliputi pengupasan tanah, penutupan, pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan. Teknik penambangan pasir kuarsa dilakukan secara tambang terbuka terbentuk jenjang. Tahapan kegiatan meliputi 1. Pengupasan lapisan penutup, yaitu untuk memindahkan tanah penutup endapan pasir kuarsa ke tempat yang tidak mengganggu kegiatan penambangan. Tanah ini nanti untuk reklamasi. Peralatan yang digunakan antara lain cangkul, skop, dan lain-lain (dapat juga traktor). Pemilihan alat ini tergantung pada kondisi lapangan dan skala produksi yang diinginkan. Yang kedua, pembongkaran, yaitu untuk melepaskan endapan pasir kuarsa dari batuan induknya. Pada umumnya, endapan pasir kuarsa merupakan endapan lepas lunak yang mudah dibongkar. Oleh sebab itu, dapat digunakan peralatan tradisional seperti cangkul, skop, backhoe, atau power shovel bila diinginkan produksi banyak. Ketiga, pemuatan dan pengangkutan, di mana mineral hasil pembongkaran dimuat dan diangkut ke unit pengelolaan atau penampungan (stockvel). Pemuatan dapat menggunakan alat muat wheel holder, backhoe, dan dredging. Pengangkutan dapat menggunakan alat angkut truk ongkit, gerobak lori, pikulan, dan lain-lain. 1.4 Proses pengelolaan bahan galian pasir kuarsa. Untuk memperoleh spesifikasi yang diinginkan perlu pengelola atau pencuci untuk menghilangkan senyawa pengotor. Pasir kuarsa dapat langsung digunakan, misalnya untuk pasir cetak. Namun kadang-kadang dilakukan penggilingan untuk memperoleh ukuran yang sangat halus seperti yang diinginkan industri pemakai. 1.5 Produksi akhir pasir kuarsa. Pasir kuarsa banyak digunakan di industri gelas kaca, semen, bata tahap api atau refraktori,
pengecoran logam, bahan baku pembuatan legel dan mozaik keramik, bahan baku ferrosilikon, silikon karbida, ampellas, pasir filter dan glass wool, serta dan lain-lain. Persyaratan pasir kuarsa yang dipakai oleh setiap industri tidak dapat ditetapkan secara pasti. Yang paling utama adalah harus menjamin kemurnian minimum dengan pembatas pada oksida pengotornya.